Salam harmoni. Saya Atanasya Gusanto, senang sekali dapat berjumpa dalam acara Bincang Ganesha dalam episode hari ini. Seperti kata pepatah Bali, tanpa ilmu, laksana tubuh tanpa nyawa. Dalam rangka menciptakan mahasiswa yang berkompeten dan tentunya berdaya saing tinggi nantinya dalam dunia kerja, Undiksa membuka dan menawarkan program Fast Track ke Taiwan. Lebih tepatnya ke Mingche University of Technology atau yang biasa dikenal dengan istilah MCUT. Di mana program ini sudah memasuki tahun kelima sejak pencanangan dan penandatanganan MOU sejak tahun 2019. Terhitung dari tahun ini, sudah satu angkatan yang lulus dari university yang bernama Mingche University of Technology atau MCUT dengan berbagai macam program studi yang tentunya sudah diambil. Nah, dalam episode kali ini kita akan bincang-bincang dan diskusi bersama narasumber kita, yaitu Niko Mangdiah Novianti atau yang akrab disapa dengan nama Dia atau Novi, sebagai salah satu mahasiswa yang lolos program Fast Track 2024 ke Mingche University of Technology atau MCUT. Oke, halo Dia. Halo Atta. Apa kabar? Baik banget dong. Oke, jadi dalam podcast hari ini kita santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Benar. Karena sekarang kita akan mulai berbincang-bincang dan diskusi terkait program Fast Track dari MCUT atau yang namanya Mingche University of Technology ini. Oke. Dengar-dengar nih katanya dia juga mengikuti berbagai macam organisasi dan juga ajang-ajang pageant saat melaksanakan program Fast Track ini. Nah, kira-kira seperti apa sih dia? Apa saja yang memotivasi kamu untuk mengikuti program Fast Track dari MCUT ini? Gitu. Oke, jadi yang memotivasi aku tentunya adalah dari teman-teman sekitar ya, terutama dari teman-teman yang ada di organisasi yang aku kecibungi. Kayak misalnya nih, aku ikut di organisasi HMJ. Di sana itu banyak banget teman-teman aku yang interest untuk bisa ikut di Fast Track. Jadi mereka itu nggak cuman tahu informasinya, bahkan banyak banget dari mereka yang pengen ikut di Fast Track ini. Jadi sebelum aku tahu informasi tentang Fast Track, teman-teman aku di organisasi udah tahu duluan nih tentang Fast Track. Jadi yang memotivasi aku pertama kali adalah teman-teman aku yang juga suportif banget untuk ikut kegiatan ini. Jadi nggak cuma di organisasi HMJ, aku juga ketemu teman-teman hebat di organisasi genre Kabupaten Buleleng. Di sana juga aku ketemu anak-anak Undiksa yang mau ikut Fast Track. Jadi dari sana aku ketemu nih teman-teman yang pengen ikut Fast Track. Jadi kita barengan untuk mempersiapkan berkas sampai bisa lolos saat ini. Wah, keren banget ya Sobat Muda Undiksa, berarti berawal dari relasi-relasi nih, saling sharing terkait experience yang sudah dialami oleh kakak-kakak Fast Track yang ada di HMJ dan juga relasi-relasi dia yang ada di genre ataupun HMJ itu membulatkan tekad dia untuk mengikuti program Fast Track ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Novi ini kan berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris ya, yang mana itu kan basicnya pendidikan, kemudian mengajar dan juga melulu tentang bahasa Inggris. Terus bagaimana dia itu bisa meyakinkan diri bahwa bisa masuk ke program di Mingche University of Technology ini. Seperti yang kita tahu, nama belakangnya MCUT ini sudah teknologi, itu pasti sudah berbau-bau teknik ya teman-teman ya. Kira-kira gimana itu dia? Oke, jadi pertama kali aku dengar MCUT ya, sama banget kayak yang dikatakan oleh Atta ya. Jadi pasti ada rasa takut awalnya, apalagi tentang teknologi ya. Aku kan nggak pernah sedalam itu untuk bisa belajar tentang teknologi di Undiksa, apalagi aku ngambilnya prodi pendidikan bahasa Inggris, terutama di bagian pendidikannya nih, karena aku pasti diarahkan untuk gimana caranya untuk mengajar murid dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat aku sangat termotivasi untuk pada akhirnya mau ikut Fast Track adalah karena yang pertama aku rasa banyak hal yang bisa aku eksplor di sana, terutama nantinya di dunia kerja kita nggak akan hanya bisa terfokus pada satu bidang, tapi kita juga bisa eksplor pada bidang lain. Nah, terutama di MCUT ini nih, ada kesempatan untuk aku bisa eksplor di bidang bisnis. Jadi aku ngambilnya di jurusan International Business and Management. Jadi di sana aku bisa belajar lebih banyak tentang bisnis di S2-nya nanti. Oke, tentang International Business Administration atau Manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui, Undiksa itu juga sudah berkolaborasi dengan berbagai macam universitas yang tentunya memiliki latar belakang di Business Administration juga.
dari Prancis misalkan atau dari Korea gitu. Kemudian apa yang membuat dia itu menjadi semakin yakin bahwa oh ini loh Taiwan tujuanku, Taiwan yang akan kutuju dengan latar belakangku yang memang berbeda dengan yang jurusan diambil oleh dia. Oke, jadi yang buat aku semakin semangat nih untuk ikut program ini karena yang pertama, terutama ini adalah program yang scholarship ya, jadi beasiswa. Jadi ini merupakan kesempatan yang besar menurut aku bisa diakomodasi juga oleh Undiksa dan juga MCUT untuk bisa berangkat ke Taiwan. Kenapa sih pada akhirnya aku memantapkan diri untuk bisa memilih negara Taiwan sebagai tujuanku? Yang pertama karena di sana juga udah ada akomodasi untuk boarding house yang menurutku ya tempatnya bagus banget untuk orang yang akan menuju ke Taiwan. Jadi udah di-prepare sedemikian rupa untuk boarding house untuk kita tinggal nantinya di sana, dan tentunya universitasnya pun nggak kaleng-kaleng Ata. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa mensupport pendidikanku di sana. Jadi ini juga aku dapat informasinya dari kakak tingkat yang udah lulus nih dari Mingxi University atau bahkan saat ini sedang belajar di MCUT. Jadi banyak banget hal positif yang bisa aku dapetin di sana gitu. Nah, sudah kita dapat jawabannya dari dia kenapa dia memilih Taiwan sebagai negara yang dituju. Sudah pasti karena scholarship-nya dan juga universitasnya yang nggak main-main. Nah, berbicara tentang scholarship atau beasiswa nih ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk masuk sebuah universitas apalagi melalui program beasiswa biasanya kan melalui tahap-tahap persyaratan yang memang sedikit rumit dan juga menantang ya, challenging ya dia. Kira-kira apa sih persyaratan yang bisa kita siapin nih? Siapa tahu teman-teman dari adik tingkat dia nantinya bisa join di program Fast Track MCUT ini juga. Kira-kira persyaratannya apa aja? Oke, jadi untuk persyaratannya ya Kak. Jadi pas pertama kali aku mau terjun nih untuk ikut Fast Track. Jadi di awal kita ada pamflet gitu yang dikirim oleh dari Undiksanya ya. Jadi dikirim ke setiap grup kelas nih. Jadi di pamflet itu udah ada tertera misalnya kita harus mempersiapkan CV berbahasa Inggris, study plan, motivation letter, research proposal, dan juga beberapa surat yang perlu kita tanda tangani untuk kesiapan kita untuk membuat paspor mandiri, untuk membuat surat keterangan sehat pribadi, dan juga untuk membuat bank statement dan lain sebagainya. Jadi udah ada keterangan di pamflet yang akan disebarkan oleh Undiksa biasanya ya. Jadi itu dia beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Nah ini agak rumit ya sebenarnya Ata ya, apalagi untuk anak S1 nih, semester 6 ya terutama. Ya, jadi apalagi kita mikirin research proposal nih, belum pernah kayak selengkap itu untuk tahu research proposal. Jadi mungkin saran aku untuk teman-teman apalagi adik-adik yang nantinya semester 6 ya, yang mau ikut Fast Track, persiapkan dari sekarang mungkin setidaknya ada ide-ide tentang bisnis. Mungkin kalau kalian mau ikut di bidang bisnisnya, mungkin ada beberapa hal topik yang bisa kalian jadikan sebagai research proposal. Gak harus selengkap itu, tapi at least kalian punya bayangan nih tentang research proposal yang akan kalian ajukan nantinya gitu. Oh, berarti research proposalnya itu harus berbau-bau tentang bisnis nih, tentang program studi yang akan kita ambil, atau boleh dari research proposal yang emang ada di latar belakang pendidikan kita di Undiksa? Oke, jadi untuk research proposalnya nih Ata, ini harus sejalur dengan jurusan yang akan kita ambil di sana. Misalnya nih, dari teman-teman di sini ada yang ngambil jurusan kimia atau jurusan tentang teknologinya. Jadi harus sejalan dengan jurusan yang akan kita ambil nantinya gitu. Oh gitu, oke. Itu benar-benar agak challenging ya teman-teman, apalagi buat teman-teman nih nanti untuk yang ingin mengikuti jejak Kak Dia sebagai salah satu awardee dari scholarship MCUT ini, bisa banget dicoba tipsnya. Jadi kita harus benar-benar prepare banget terkait research proposal dari program studi yang emang harus kita pilih nantinya. Oke, selanjutnya tadi di pengantar udah sempat aku singgung nih teman-teman terkait bahwa dia ini adalah sosok orang yang emang aktif banget di kepanitiaan, kemudian di kepengurusan HMJ, dan juga mengikuti beberapa ajang pageant lainnya. Kira-kira dalam mempersiapkan tahapan-tahapan persyaratan yang sudah disebutkan tadi, apa kira-kira struggle-nya dari dia? Tantangannya, challenge-nya, kira-kira mungkin dari restu orang tua, karena orang tua tahu kan bahwa dia tuh sibuk banget sampai jarang banget pulang ke Kelungkung. Kayak gitu, jadi daripada ke Taiwan, mending gak usah deh gitu. Oke, jadi banyak banget tentunya struggle yang aku alami selama persiapan ya. Mungkin
banyak dari kalian juga pernah mengalami struggle ini bahkan sebelum adanya fast track ya, misalnya kayak jarang pulang karena kesibukan di perkuliahan dan lain sebagainya. Cuman yang aku alami selama persiapan fast track yang paling membuat aku struggle adalah untuk menyiapkan semua berkasnya sendiri secara mandiri. Karena tentunya kita nggak bisa depend on other people gitu teman-teman, nggak bisa nunggu teman kita untuk nyiapin dulu baru kita nyiapin setelah mereka. Jadi kita harus berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru yang belum kita pernah coba sebelumnya. Misalnya nih, kayak pada saat persiapan berkas paspor gitu misalnya. Kita tahu nih, kita nggak ngerti caranya untuk buat paspor misalnya, kita nggak tahu di mana buat paspor. Cara aku saat itu adalah dengan bertanya, kemana sih sebenarnya kita harus buat paspor? Oh, ke kantor imigrasi. Jadi aku tanpa basa-basi lagi, oh aku ke sana. Walaupun di awal kita mungkin terlihat nggak tahu, atau mungkin banyak orang yang ngira kita, iya orangnya ini kok masa kayak gini aja nggak tahu ya. Cuman don't worry teman-teman, setiap orang pernah mengalami saat-saat pertama mereka belajar. Cuman walaupun akan malu di awal, cuman it's okay. Malu di awal nggak apa-apa. Yang pasti setelah kalian membuat mistakes misalnya, kalian akan belajar jauh lebih banyak mengenai banyak hal yang akan kalian lalui selama fast track ini. Karena banyak banget sebenarnya berkas yang harus kita siapin mandiri nih teman-teman. Jadi dari sekarang menurut aku struggle yang paling terasa adalah dimana aku bisa berjalan sendiri gitu. Yang awalnya mungkin nunggu temen, tapi sekarang aku bisa kemanapun untuk persiapan berkas apapun aku bisa lalui secara mandiri kayak gitu teman-teman. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi dia itu benar-benar persiapannya sendiri tanpa menunggu teman, dan intinya don't worry, jangan pernah ragu-ragu atau takut setiap mau ngambil langkah sesuatu yang baru, karena pastinya punya tantangan dan juga challenge struggle-nya sendiri masing-masing gitu teman-teman. Nah, kemudian apakah fast track ini memerlukan tes bahasa Inggris, kemampuan atau kemahiran bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, seperti scholarship pada umumnya gitu dia? Oke, jadi tentu banget ya Ata, untuk kita bisa ke luar negeri tentu kita harus mempersiapkan tes TOEFL ya di sini. Kalau di fast track ya kita makainya TOEFL ITP. Kebetulan untuk di fast track ini kita udah disiapin nih sama Undiksa untuk tempat kita tesnya. Saat itu aku tes di lab bahasa kalau nggak salah ya, dekat BEM ya. Jadi di sana kita udah dipersiapkan ruangan untuk tes, kita tinggal mempersiapkan biaya untuk tesnya. Di sana kita udah siapkan misalnya papernya dan alat-alat yang dibutuhkan untuk tesnya nantinya. Jadi kita tinggal datang, tes, habis itu menunggu hasilnya. Tentu banget untuk teman-teman yang pengen ikut fast track, kalian harus mempersiapkan terutama bahasa Inggris atau skill bahasa Inggris kalian. Bahkan untuk anak pendidikan bahasa Inggris pun perlu kalian mempersiapkan hal ini. Kenapa? Karena mungkin di pendidikan bahasa Inggris kita emang belajar grammar, cuman terkadang kita yaudah ngomong aja, yang penting orang lain ngerti gitu. Cuman di TOEFL ini kita akan jauh lebih terstrukturized, terutama pada grammarnya nih teman-teman. Jadi harus hati-hati banget untuk menjawab soal. Karena untuk ikut fast track ini kita punya standar nih, misalnya ada standar kelulusan misalnya 450 untuk nilainya. Kalau kita kurang dari 450 kita nggak akan lolos untuk tahap selanjutnya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang benar-benar sulit banget menurut aku sebagai pendidikan bahasa Inggris gitu. Oke, jadi Undiksa itu keren banget ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma menyediakan program fast track ini, tapi juga menyediakan tes TOEFL-nya secara langsung di kampus kita tercinta ini. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk persiapkan diri juga untuk tes TOEFL-nya, untuk tes kemahiran bahasa Inggrisnya nih. Jadi, nah kemudian bagaimana sih dia dalam time management kamu harus belajar TOEFL, kamu harus persiapkan berkas-berkas dokumen, kamu harus cek kesehatan kamu segala macam. Itu gimana time management kamu sama latar belakang kamu yang emang kamu adalah orang organisasi di jurusan kamu? Oke, jadi sebenarnya aku di semester 6 ini udah nggak terlalu berkecimpung di organisasi lagi, terutama di AMJ karena udah lulus juga dari HMJ ya, lulus ya bahasanya ya. Oke, jadi selain di HMJ sebenarnya aku ada kesibukan lain seperti kampus mengajar ya Kak. Oke, jadi di sini aku membagi waktunya dengan tetap kayak komunikasi nih sama sekolahnya. Misalnya aku mau buat paspor nih harus cepat, misalnya deadline-nya lagi 2 hari karena nggak ada waktu yang memungkinkan aku untuk cepat-cepat buat paspor ya. Misalnya aku tetap komunikasi nih sama sekolah dengan cara, oke, minta izin ke kepala sekolah, Bapak, saya mau minta izin untuk pembuatan paspor sebentar gitu.
Jadi selama waktu misalnya senggang 30 menit itu aku berusaha untuk ke tempat imigrasi, membuat paspor, lalu setelah itu aku kembali lagi ke sekolah. Jadi sebenarnya untuk time management ini sangat-sangat challenging teman-teman. Banyak mungkin orang bilang kayak time management itu gampang banget. Cuman sebenarnya in real life time management ini sangat sulit untuk diterapkan. Kadang kita sering banget yang namanya keteteran, apalagi punya 2-3 kegiatan dalam sekali waktu ya teman-teman. Jadi hal yang bisa kita lakukan nih, saran aku misalnya dengan minta izin bisa, ataupun dengan membuat jadwal misalnya oke, jam segini sampai jam segini aku ada kegiatan A nih, selanjutnya dari jam segini sampai jam berikutnya kita bisa luangin waktu untuk menyiapkan berkas A, B, dan C gitu. Jadi tetap harus bisa time management yang baik, ataupun dengan memberikan solusi lainnya, misalnya minta izin ataupun dengan minta di-spend dulu mungkin ya, untuk menyiapkan berkas untuk sehari itu gitu. Jadi at least nggak setiap hari ya minta di-spend-nya ya, setidaknya mungkin sekali atau 2 kali cukup untuk pembuatan berkas-berkas tersebut gitu. Wow, udah tamatan kampus mengajar, tamatan HMJ, lulusan HMJ ya tadi katanya teman-teman, kemudian aktif juga di beberapa ajang perlombaan, kemudian lolos program fast track nih. Keren banget dia Novianti. Kemudian kata-kata terakhir nih dia, kira-kira motivasi apa yang kamu bisa kasih kepada sahabat setia Bincang Ganesha sehingga makin memantapkan hati mereka bahwa program fast track ini memang menjanjikan dan memang keren nantinya untuk prospek kerja dan juga daya saing mereka nantinya. Oke, jadi mungkin pesan di awal ya Kak ya, dari pengalaman aku selama persiapan berkas sampai mungkin ikut kegiatan-kegiatan kayak seleksi ya di fast track ini. Yang pertama mungkin aku punya ngasih saran ke teman-teman kayak don't be shy dan jangan takut diketawain oleh orang lain ketika kamu lagi mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Aku pernah banget diketawain saat itu, misalnya saat ke kantor, bukan di kantornya ya, misalnya orang-orang random yang melihat aku melakukan kesalahan, mereka ketawa nih kayak, ya kok bisa dia nggak tahu apa-apa ya, mungkin itu bayangan yang ada di pikiran mereka. Cuman ya that is my first time untuk melakukan hal itu teman-teman. Jadi it's totally fine kalau kalian misalnya baru pertama kali untuk melakukan sesuatu atau langsung membuat kesalahan ketika pertama kali melakukan atau mencoba sesuatu hal yang baru. It's totally fine ketika kalian merasakan hal tersebut. Karena apa? Ketika kamu udah melakukan mistake misalnya, pada saat mencoba pertama kali, kamu akan belajar sangat banyak dari sana. Karena menurut aku pribadi, ketika aku melakukan kesalahan diketawain oleh orang lain, it's totally fine. Karena mungkin aku nggak akan ketemu mereka beberapa tahun ke depan gitu loh. Mereka akan lupa kejadian tersebut nantinya gitu. Jadi it's totally fine untuk kalian melakukan mistakes karena kalian akan belajar banyak di sana dan kalian akan tahu banyak hal dari sana. Selain itu, apa yang bisa aku katakan ke teman-teman di rumah untuk ikut juga program fast track ini, jangan ragu. Mungkin kelihatannya banyak banget hal yang harus kalian persiapkan. Cuman kalau kalian misalnya bener-bener pengen ikut, step by step aja. Misalnya, oke, sekarang aku buat CV-nya dulu deh hari ini, atau besok aku cicil deh untuk buat motivation letternya. It's totally fine teman-teman untuk kayak nggak terlalu ngebut banget, tapi tetap ada progres setiap harinya itu. Jadi jangan ragu untuk ikut fast track, terutama untuk teman-teman yang ada di semester 6 nantinya. Tapi perlu aku highlight nih untuk teman-teman nantinya ketika kita itu ikut di program fast track ini, walaupun beasiswa, kita juga ada standar untuk bank statementnya ini ATA. Misalnya saat ini aku ada standar untuk bank statement itu 5.000 US dollar, 5.000 US dollar kalau nggak salah ya. Oke, itu mungkin bisa diterjemahkan ya dia ke dalam rupiah. Kira-kira berapa juta yang harus kita spend untuk tabungan itu? Mungkin kayak sebenarnya teman-teman, jadi di awal itu sebenarnya kita harus menyiapkan 3.000 US dollar atau 50 juta. Tapi saat itu aku beruntung banget karena dari Undixa itu udah memprovide dari bank rekening koran gitu, udah di-provide dari Undixa untuk dibantu ya, untuk dikasih ke pihak MCUT. Cuman untuk di akhir, berkas akhir untuk pembuatan visa teman-teman, kita harus tetap menyiapkan dana sebesar 5.000 US dollar. Jadi ada peningkatan lagi sebanyak 5.000 US dollar untuk pembuatan visanya nanti. Itu setara dengan 80 juta teman-teman. Cuman ini bisa kalian solusikan kembali untuk misalnya saling transfer nih sama teman-teman di fast track untuk pembuatan rekening korannya. Jadi it's totally fine misalnya kalian, aku masih punya 30 nih atau masih punya 40 nih.
sebenarnya it's totally fine selama kalian mungkin bisa saling transfer, misalnya dari teman A dulu nih ditransfer sampai 80, bisa dibuat rekening korannya dulu, lanjut ke teman B dan C dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya mungkin emang di sana ya sebenarnya struggle yang paling berat menurut aku dari teman-teman aku juga. Cuman selama kalian bisa menjalani bareng-bareng ya, selama kalian punya tim yang suportif di fast track ini, pastinya dapat sih ya. Pasti bisa melewati semua tantangan di fast track. Karena aku juga pernah merasakan hal itu, tapi pada akhirnya karena teman-teman di fast track ini sangat suportif dan sangat bener-bener positive vibes juga, jadi aku merasa beban sebesar apapun bisa kita lewati bareng-bareng kayak gitu teman-teman. Wow, keren banget ya. Don't be shy, keluar dari zona nyaman, dan jangan pernah takut ngelakuin semuanya sendirian. Intinya tetap yakin, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah kegemilangan yang akan kita raih di masa depan. Betul-begitu dia? Bener banget teman. Oke, keren banget kan? Terima kasih dia Novianti sudah mau untuk datang, untuk hadir di sini bersama saya untuk bincang-bincang sedikit nih tentang program Fast Track. Oke. Terima kasih untuk penonton di rumah sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di program Bincang Ganesha yang berikutnya. Acara ini diproduksi oleh